Kalau lu klik video ini, berarti lu sadar kalau lu itu miskin dan lu pengen berubah. Kebanyakan orang miskin itu menghibur dirinya dengan cara dia nyalain orang lain. Dia selalu bilang bahwa ini kondisi ekonomi lagi jelek, ini kesalahan pemerintah, ini salah gua nggak dilahirin sama orang yang kaya. Tapi itu cuma cara mereka semua untuk menghibur dirinya. Lu pernah mikir nggak, di dunia ini uang itu ada banyak sekali ya. Ada orang yang bisa hasilkan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun per tahunnya. Tapi lu bingung, kenapa uang itu tidak pernah nyampe ke tangan lo? Kenapa tidak pernah ada di genggaman lo? Berarti ada hal di dunia ini yang lu nggak tahu yang orang lain itu tahu. Mereka itu selalu yang gua sebut jual skrip ke lu. Datang ke sekolah yang rajin, kerja yang keras, menabung yang keras, ya kan? Lu sekolah yang rajin, cari nilai yang bagus, dengan nilai yang bagus lu bisa lamar kerja, lu cari gaji naik pelan-pelan, lalu nabung di celengan ayam. Itu adalah skrip yang ditanamkan ke lu sejak lu kecil. Jadi setiap kali ya lu punya pemikiran lain yang di luar skrip itu, lu akan ragu dan lu akan takut. Lu tidak pernah diajarin untuk nanya kenapa nasihat yang keluar seperti itu tidak pernah datang dari mulut orang yang kaya. Kalau semua sistemnya tadi yang gue sebut dari sistem edukasi, ya, sistem pekerjaan, itu tidak pernah didesain untuk lu jadi kaya. Tapi itu lu didesain untuk sebagai hamster, ya, lu jadi sebagai hamster yang lari di roda. Lu cuman muter, lu kelihatannya larinya kencang tapi lu lari di tempat. Simpelnya ya, ketika lu sekolah nih, lu lulus sekolah, lu dijanjin apa? Ketika lu lulus kuliah, lu pasti bisa dapat pekerjaan lebih gampang kalau S1. Padahal itu bohong secara total. Ketika lu naik gaji, tapi semua barang yang lu beli di sekitar lu itu udah ikutan naik. Jadi semua sistemnya ini didesain hanya sebagai ilusi. Lu cuma sebagai hamster yang lari di tempat. Lu disuruh nabung, ya kan? Atau dibikinin hashtag, yuk nabung saham. Lu nabung saham selama 5 tahun, malah sahamnya rugi. Jadi lu udah tadi, ya kan, pertama lu udah cari S1, ya lu udah keluar duit dulu, orang tua lu udah keluar duit buat lu dapat jaminan pekerjaan yang lu dapetnya sulit banget. Setelah lu cari orang dalam segala macam, lu bisa masuk, dapat gajinya naik, hasil ditabung, ya, hasil tabungannya rugi. Setelah itu semua barang di sekitar lu naik. Mereka itu distraksi lu ya untuk nggak paham tentang ini dengan segala macam cara. Mereka kasih di depan kalian, di algoritma tuh ditampilin paling depan ya. Kalau lu lihat YouTube Indonesia trending, lu akan lihat semua isinya adalah konten entertain. Karena itu adalah yang di-push ya agendanya oleh mereka. Uang itu bukan seperti apa yang lu pikirin. Uang itu bukan cuma sekedar gua ngomong di sini kerja keras. Tukang sapu di bawah kerja keras lebih dari gua. Dan juga bukan hanya tentang kepintaran. Uang itu tentang kontrol ya. Jadi orang yang kaya itu, teman-teman gua yang kaya itu nggak kerja 9 sampai 5. Ya, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Mereka itu ciptakan sistem. Orang yang jadi kaya itu tidak pernah ikutin aturan main gamenya yang diajarin ke kalian. Sekolah ya, cari kerja, abis itu nabung. Gak ada gua melihat satupun di bumi ini yang benar-benar kaya. Cuma dari ikutin 3 itu. Yang kaya adalah mereka yang punya sistemnya ya. Mereka yang bikin sistemnya. Mereka yang bikin aturan mainnya sendiri. Mereka yang ciptain gamenya. Mereka adalah orang yang gak play by the rules. Mereka bukan orang yang ngikut aturan. Mereka yang ngakalin aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang kaya ini posisiin dirinya selalu menang. Contohnya, inflasi ketika naik, orang miskin tuh bingung gitu ketika beras itu naik, ketika biaya pendidikan itu naik. Orang kaya ketika inflasi itu mereka malah senang. Ketika inflasi terjadi, semua apartemen gue makin mahal, semua mobil gue makin mahal, semua rumah gue makin mahal, semua aset gue makin mahal. Jadi semua yang gue punya itu makin mahal justru kalau inflasi. Ketika inflasi terjadi justru gue tambah kaya. Itu adalah orang yang mainin aturannya. Lu perhatiin ya, ketika misalnya gue ngomong kripto, Bitcoin di sini, ketika Bitcoin jatuh, ketika saham jatuh, orang lain tuh pusing ya. Orang yang nabung saham bank ya, orang yang nabung Bitcoin itu pusing ketika turun 30%, 40%. Gue di sini pusing nggak? Enggak. Gue masih ada banyak bisnis yang ngasilin gue duit. Orang kaya itu desain hidupnya. Ketika semua sistemnya itu mau coba ngakalin dia yang ngakalin sistemnya. Ketika inflasi itu bunuh semua orang, inflasi bikin gue tambah kaya. Ketika orang bilang, oh ekonomi lagi turun, coba lu datang ke salah satu outlet kita di Bali. Salah satu dari 52 outlet yang grup kita punya. Itu full. Kenapa? Karena itu nggak cuma orang Indonesia yang datang ke sana. Yang datang ke sana ada bule Australia, ada bule dari Inggris. Mereka semua sibuk apa? Buka botol di sana. Ya, jadi nggak tergantung sama ekonomi lokal, bahkan bisnis-bisnis yang kita punya orang-orang kaya ini. Ketika lu kesulitan nabung dari hasil kerjaan lo, orang kaya itu lagi gandain duitnya di hal-hal yang lu bahkan nggak paham caranya. Mereka paham bahwa uang itu adalah sebuah alat, ya, sebuah tool, bukan sebuah reward atau hadiah. Orang miskin tuh kira, oh dapat uang ini kayak hadiah. Orang kaya lihat uang itu sebagai alat. Gue harus ngapain dengan uang ini? Gimana caranya gue bikin prajurit-prajurit ini bisa bekerja untuk gue? Misteri terbesar yang dikasih ke kalian adalah kalian harus kerja keras kan untuk dapetin uang. Kalian harus kerja untuk dapetin uang. Padahal uang itu dicetak, dipindahkan, bukan dicari untuk kalian bekerja. Kita orang-orang kaya bikin sistem untuk gimana caranya cetak uang. Orang kaya itu tidak pernah kerja untuk gaji. Lu itu tidak pernah paham ya gimana caranya melihat uang sebagai alat.
Lu melihat gaji itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Ketika gaji naik, lu wah gaji gue naik. Waktu gue tukar terus untuk uang. Padahal lu hanyalah seorang pion di sistem yang dibikin sama orang lain. Orang kaya itu nggak fokus gimana caranya mereka dapat gaji lebih. Mereka fokus gimana caranya dapetin aset yang lebih. Gimana caranya punya sistem bisnis. Gimana caranya punya investasi yang menghasilkan. Gimana uang itu bisa kerja walaupun mereka udah nggak kerja untuk uang lagi. Orang miskin tuh hanya taunya yuk nabung saham. Orang kaya itu yang bikin emitennya. Mereka yang bikin perusahaannya, mereka bikin sistemnya, mereka gaji karyawannya, lalu mereka listingin di bursa. Kebanyakan kekayaan, ya ini lu bisa cari datanya. Ini dari Profesor Aswad Damodaran. Datanya adalah gak banyak orang yang bikin duit dari pasar saham. Kecuali para owner operatornya. Orang yang listing sahamnya itu yang jadi yang paling kaya. Orang kaya itu punya cara investasi yang kompleks. Mereka punya deal flow yang berbeda dengan kalian. Kalian cuma taunya gimana caranya beli saham perbankan. Orang kaya itu negosiasi dengan cara yang kalian nggak paham. Private equity deals, venture capital deals. Deal-deal yang kalian nggak pernah bisa dapat. Project yang bahkan kalian nggak tahu gimana caranya investasi di sana. Atau gimana caranya diajak untuk investasi di sana. Orang kaya itu selalu punya posisi cash yang mendekati ke nol. Duit gue ya, berdasarkan harta gue yang ada di rekening gue itu kurang dari 0,01%. Itu cuma buat gue hidup sehari-hari. Gue anti banget ngeliat uang di rekening itu, gue anti banget. Orang kaya, oke, kalau mau simpen cash itu di mana? Mereka pasti beli US Treasury. At least mereka mau bungain pasti cashnya. Mereka pasti simpen di mata uang yang kuat. Orang kaya yang gue tahu semua simpen USD atau enggak Singapura dolar. Mereka beli bonds di Singapura. Ya MAS punya Treasury. Mereka tidak ada yang beli bonds di negara berkembang. Kenapa? Karena fiatnya devaluasi, bondsnya nggak ada yieldnya jadinya. Orang kaya itu paham kalau cash itu sampah. Jadi di saat lu ngerasa aman, oke gue simpen uang di tabungan nih. Orang kaya, yang mereka lakukan adalah mereka gimana cara gue buang-buangin uang ini ke tempat-tempat yang lain. Gimana cara uangnya gue buang, oke jadi US Treasury, oh uangnya gue buang jadi S&P 500, oh uangnya gue buang ya jadi properti, jadi gedung. Uangnya gue buang lagi jadi outlet yang ke-30. Mereka itu paham uang itu mengalir kayak sungai. Dapat uang Bitcoin, dapat uang S&P 500, dapat uang masukin ke venture capital ini fund 3, dapat uang masukin ini ke deal flow private equity yang beda, dapat uang masukin ke token project yang baru listing, dapat uang temen mau IPO masukin duluan. Kita udah masuk duluan sebagai friends and family-nya. Kita masuk duluan sebelum semua beli. Sebelum pencet bel ting, badut-badut semua masuk. Minimal di situ ketakutan gitu kan dengan 30 juta yang lo pegang. Hey, ini jangan sampai hilang, ini tabungan gue takut resiko. Beda banget cara kita melihat duit ya, orang kaya sama lu disuruh untuk belajar takut ya kan, oh mau belajar ini nggak mau belajar gitu, belajar AI oh nggak ngerti belajarnya, diajarin gratis di sini di YouTube gue juga oh nggak mau belajar. Orang kaya itu yang mereka lakukan adalah beli informasi, beli terminal di sini 500 juta per tahun, itu nggak masuk ke akal lu untuk beli informasi seharga 500 juta per tahun, nggak bisa lu proses gitu loh. Oh lu pikir oh mendingan untuk DP rumah karena lu miskin.